Pada kesempatan kali ini kita akan membandingkan dua sukuen makhluk hidup. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Cara pertama, kita bisa menggunakan database dari internet yang sudah disediakan oleh berbagai macam database yang sudah ada di belahan dunia, termasuk salah satunya NCBI. NCBI yaitu National Center for Biotechnology Information, yang isinya merupakan banyak data-data dari DNA dan protein yang sudah terkumpul di sana yang telah dipublish. Selain NCBI, kita juga mengenal beberapa database untuk protein dan DNA, sekuen protein dan DNA dari tempat lain. Kita akan lihat macam-macamnya dulu. Yang pertama mungkin kita lihat dari DNA Database of Japan. Itu www.database Bank Japan nig.ac.jp. DNA Data Bank of Japan. Di sini juga tersimpan berbagai macam database tentang sekuen-sekuen DNA yang ada di seluruh dunia. Kemudian selain DNA Data Bank of Japan, juga kita mengenal European Bioinformatics Institute, yang kita sebentar lagi akan buka situsnya, eb.ac.uk, karena dia database-nya berada di Inggris. Di sini juga kita bisa mendapatkan DNA, sekuen DNA dan protein yang sudah disediakan. Dalam kesempatan kali ini kita akan gunakan NCBI, karena NCBI paling sering digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Kita bisa klik www.ncbi.nlm.nih.government. Di NCBI ini disediakan sebuah program yang tidak perlu kita download. Dia langsung membandingkan kedua sekuen yang kita masukkan di dalam NCBI. Nama programnya itu BLAST. Tapi sebelum ke situ, kita akan lihat dulu bagaimana cara mengambil sekuen dari protein maupun DNA yang disediakan oleh NCBI. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana membandingkan kedua sekuen antara kedua bakteri, yaitu Salmonella typhi dan Coxiella burnetii. Apa itu Salmonella typhi dan Coxiella burnetii? Di sini saya sudah tuliskan ke dalam bentuk Word. Salmonella typhi merupakan penyebab penyakit tipes yang sering kita dengar di masyarakat, yang menyerang usus halus. Merupakan bakteri yang menyerang usus halus yang gejalanya itu bisa menyebabkan demam, kelelahan, sakit kepala maupun diare. Nah, yang satunya itu demam, biasanya dikenal dengan demam Q. Demam Q ini memang jarang kita dengar, tapi sama-sama disebabkan oleh bakteri. Cuman pada Coxiella burnetii itu menyerang masuk melalui pori-pori, karena saking kecilnya dia bisa masuk melalui pori-pori manusia, makhluk hidup. Gejalanya pun sama. Gejala yang disebabkan oleh Coxiella burnetii ini itu juga menyebabkan demam tinggi, sakit kepala, lelah dan diare. Dan keduanya itu sama-sama diobati dengan menggunakan antibiotik dan obat diare. Nah, itulah mengapa kami ingin membandingkan antara kedua sekuen bakteri ini. Apakah mereka identik atau merupakan spesies yang berbeda? Oke. Tadi sudah kita buka NCBI. Kita akan lihat, misalkan di sini sudah disediakan ada berbagai macam database yang disediakan oleh NCBI. Di sini kita contohnya akan mengambil misalkan protein dari Salmonella typhi.
di sini ada berbagai macam Salmonella typhi. Kita boleh pilih salah satunya. Misalkan ada ini chain based structural base of Salmonella typhi tipe 4B. Kita ambil kodenya saja. Nanti kita akan bandingkan menggunakan BLAST. BLAST itu sudah disediakan oleh NCBI, kita tidak perlu download. Asalkan terkoneksi internet, kita sudah bisa membandingkan melalui browser. Saya buka di tab baru saja. Masih menunggu. Nah, pada BLAST itu ada berbagai macam tampilan. Di sini kita bisa membandingkan nukleotid atau DNA, kemudian kita juga bisa membandingkan proteinnya. Nah, pada kesempatan kali ini karena kita membandingkan proteinnya, maka kita akan mengklik protein BLAST. Nanti akan langsung menuju ke program untuk membandingkan antara kedua sekuen. Nah, di sini hanya satu sekuen. Untuk membandingkan dua sekuen ini saya klik di sini alihkan to or more sequence. Nah, akan muncul dua kotak seperti ini, kemudian kode yang telah kita dapatkan tadi dari Salmonella typhi. Salmonella typhi tadi misalkan ini kita tadi ada dapat beberapa di sini B. Misalkan ini sudah dapatkan kodenya, tinggal di copy saja, masukkan di sini, paste. Oke. Selain Salmonella typhi tadi sekuen satunya kita ingin membandingkan Salmonella typhi dengan Coxiella burnetii. Bisa langsung kita ketik di sini burnetii. Nah, misalnya di sini ada berbagai macam. Kita bisa nyari, terserah yang mana kita mau cari. Ya, misalkan terserah yang mana. Kita pilih salah satu saja. Misalkan saya ingin mengambil ini. Kita ambil saja kodenya, kemudian kita copy, masukkan di BLAST yang sudah disediakan. Oke. Setelah itu tinggal diklik BLAST. Tinggal menunggu hasilnya. Oke. Ternyata setelah diproses melalui BLAST, kita peroleh bahwa identifikasi jumlah sekuen yang identik pada Salmonella dan Coxiella itu yang identik sebanyak 31%. Sebanyak 31% yang bisa kita lihat di sini. Sebanyak 31%. Jadi kita tahu bahwa ternyata antara kedua sekuen antara Salmonella dan Coxiella itu sangat tidak identik sama sekali. Yang dibuktikan karena yang identik hanya 31%. Walaupun kita tahu cara pengobatannya dan gejalanya sama. Nah, selain menggunakan BLAST, ternyata di MATLAB juga disediakan perbandingan tool untuk atau fungsi untuk membandingkan antara kedua sekuen. Setelah kita tahu dari fungsi dari NCBI yaitu melalui BLAST, kita bisa buka MATLAB. Di MATLAB. Nah, MATLAB ini kita nggak perlu masukkan pasta dari sekuen yang sudah tertera di NCBI, tapi kita hanya perlu masukkan kodenya saja. Tapi dengan syarat MATLAB-nya harus bisa terkoneksi dengan internet. Bagaimana cara agar MATLAB bisa terkoneksi dengan internet? Itu kita bisa klik desktop, kemudian toolbar, kemudian klik customize. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Saya lupa juga, ini untuk MATLAB versi 7.10 untuk R2010A. Nanti kalau Anda mempunyai MATLAB
versi R2010B, nanti mungkin caranya berbeda. Tapi di sini kita akan tampilkan dengan R2010A, yaitu dengan tadi desktop, kemudian toolbar, customize. Nanti akan tampil seperti ini. Klik web. Nah, di web ini kita bisa gunakan proxy karena saya berada di ITS dan saya menggunakan username admin. Karena karena komputer yang digunakan adalah komputer lab. Jadi menggunakan proxy ITS. Oke, kita tes dulu koneksinya. Nah, setelah tampil sukses baru kita pastikan bahwa dia telah terkoneksi dengan internet. Jika kita menggunakan modem, ini proxy dan username dan password ini bisa kita centangnya bisa kita hilangkan. Oke, setelah kita pastikan dia terkoneksi internet, kita bisa mengambil data yang ingin kita bandingkan sekuennya dengan MATLAB. Misalkan karena kita tadi ingin membandingkan antara Salmonella type dengan Coxiella burnetii, saya ambil saja misalkan variabel untuk sekuen Salmonella type-nya ini S. Dengan fungsi getGenBank. Nah, di sini kita bisa isi dengan kode yang telah kita ambil tadi. Kode yang kita ambil tadi. Oh, ini kode untuk Coxiella burnetii. Tadi yang kita pakai adalah kode Salmonella type. Salmonella type. Supaya untuk membedakan, kalau tadi kita bandingkan menggunakan protein, sekarang kita akan coba membandingkan dengan MATLAB tapi menggunakan nucleotidnya. Nucleotidnya ini di search. Oke. Nucleotidnya kita dapatkan, kita bisa ini sampai 4 juta urutan DNA-nya. Dosa yang terlalu besar, kita cari yang biasa saja supaya proses perhitungannya cepat. Nah, misalkan ini 1476 DNA untuk Salmonella type. Kita ambil saja kodenya, kemudian copy, masukkan di sini. Oke. Kemudian enter. Secara otomatis MATLAB akan mengambil sekuen data dari NCBI. Jadi kita nggak usah menuliskan urutan sekuennya, kita hanya perlu mengambil datanya. Nah, sudah terkoneksi dan sudah terambil secara otomatis. S saya gunakan untuk variabel Salmonella type-nya. Karena kita ingin membandingkan antara kedua sekuen, kita akan mengambil juga untuk Coxiella-nya. Saya misalkan di sini adalah C. Sama. Kita gunakan kode untuk Coxiella-nya. Karena yang dibandingkan adalah nukleotid. Kita klik Coxiella type. Oh, maaf, maksud saya Coxiella burnetii. Oke, Coxiella burnetii. Kita cari misalkan nih form membran protein gene yang komplit. Kita ambil kodenya, kemudian sampai 1, kemudian kita copy, kita masukkan ke MATLAB. Kemudian kita ambil datanya. Ya. Di sini kita telah tuliskan bahwa kita sudah mengambil kode sekuen dari Salmonella type yang saya simbolkan dengan S, dan sekuen dari Coxiella burnetii yang saya simbolkan dengan C. Kemudian kita bandingkan
melalui MATLAB tanpa menggunakan NCBI, itu kita bisa gunakan fungsi, misalkan di sini kita skor, ini untuk menunjukkan skornya. Kemudian kita mau pembandingan misalkan menggunakan Needleman-Wunsch, yang kita tahu bahwa Needleman-Wunsch itu adalah perbandingan sekuen global. Jadi saya misalkan sini global sequence atau global saja. Untuk membandingkan antara kedua sekuen. Karena kita gunakan tadi Needleman-Wunsch, berarti kita tuliskan NW Allegan. Needleman-Wunsch Allegan. Yang akan dibandingkan adalah Salmonella typhi yang saya simbolkan dengan S dan Coxiella burnetii yang simbolkan dengan C. Berarti S di sini C. Kemudian kita enter. Akan muncul tampilan seperti ini. Sangat panjang. Ada cara lain untuk menampilkan perbandingan sekuen ini supaya kita bisa melihatnya lebih baik. Kita bisa gunakan show alignment. Fungsi show alignment. Show alignment. Tadi kita tuliskan tadi tampilannya ini bernama global. Jadi kita tuliskan global. Iya, muncul. Ternyata nukleotid antara Salmonella dengan Coxiella burnetii tadi, Salmonella yang menyebabkan penyakit tipes dan Coxiella burnetii yang menyebabkan penyakit demam Q, itu dengan MATLAB kita bandingkan, itu ternyata 49%. Ini nukleotidnya. Di sini ada yang pink ini titik 2, kemudian garis merah. Garis merah ini jelas sudah match, atau kita bisa katakan bahwa dia identik. Kalau yang A ini sangat tidak identik sama sekali. Kalau yang pink ini dengan titik 2 ini bisa dikatakan similar. Similar yaitu bisa bermutasi antara A dengan G, A dengan T. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa pasangan-pasangan DNA itu berpasangan. Ini ditandai dengan warna pink. Cuman kita fokus saja dengan identiknya, ternyata yang identik adalah 49%. Bisa close, kita lanjutkan lagi. Selain menggunakan Needleman-Wunsch pada perbandingan sekuen ini, kita juga mengenal Smith-Waterman. Smith-Waterman. Kita akan coba menggunakan Smith-Waterman. Kalau tadi skornya kita tulis dengan skor, misalkan anggap saja di sini skor 1. Kalau tadi global pakai Needleman-Wunsch, maka Smith-Waterman kita gunakan lokal. Kalau Needleman-Wunsch tadi NW, maka Smith-Waterman SW. Yang dibandingkan sama antara variabel S dan variabel C. Enter. Oke. Sama, kemudian kita tampilkan juga dengan fungsi show alignment, cuman dengan nama yang berbeda, yaitu lokal. Ya. Ternyata dengan menggunakan Smith-Waterman, yang identik antara Salmonella dengan Coxiella itu 51%. Nah, untuk menghubungkan apa yang telah kita bandingkan di NCBI tadi, kita membandingkan protein. Ternyata di MATLAB itu ada fungsi yang mengubah dari DNA ke protein. Kita bisa gunakan misalkan tadi kalau Salmonella typhi kita simbol ke variabelnya adalah S, maka variabel dari protein S itu misalkan PS. Kita ingin mengubah dari nukleotid ke asam amino atau protein. Yang kita ingin ubah adalah S atau Salmonella typhi. Langsung saja. Nah, mengubah dari nukleotid S
atau ini merupakan variabel dari salmonella tadi ke asam amino. Ini adalah bentuk asam amino dari salmonella typhi yang kita rubah menggunakan MATLAB. Sekarang kita rubah lagi, misalkan Shoshiella C, berarti di sini C, rubah. Oke. Ini kita bandingkan antara kedua proteinnya. Bisa kita bandingkan. Sebelum kita bandingkan, misalkan kita ingin menghitung tadi, kita kembali ke nukleotidnya tadi. Jika kita ingin menghitung jumlah A, C, G, dan T pada nukleotid yang ada pada Salmonella dan Coxiella, kita bisa gunakan fungsi base. Misalkan saja saya umpamakan X. X ini kita bisa gunakan untuk menghitung jumlah A, C, G, dan T pada nukleotid. Misalkan nukleotid yang kita ingin lihat adalah Salmonella typhi yang kita variabelkan dengan S. Kita bisa gunakan fungsi base count. Base count dari S. Nanti akan tampil bahwa jumlah A pada S itu ada jumlah 397, C-nya 403, G-nya 365, dan T-nya 311. Bisa kita ulangi juga untuk Shoshiella-nya. Misalkan tadi Y, Shoshiella-nya tadi C. Ya, seperti ini. Nah, seperti yang kita lihat, kita telah mengubah dari nukleotid ke protein. Misalkan kita juga ingin menghitung jumlah sekuen yang ada di protein, dari masing-masing M jumlahnya berapa, Q jumlahnya berapa. Perintahnya, fungsi perintahnya pun berbeda. Jadi untuk protein kita gunakan A count. Jadi misalkan tadi X untuk nukleotidnya, saya variabelkan X1 untuk proteinnya. A count. Misalkan A count dari proteinnya S. Nanti akan terlihat bahwa A itu jumlahnya 57, R 21, dan seterusnya. Kita bisa juga berlakukan untuk Y, untuk Coxiella. Tadi kita misalkan proteinnya untuk Coxiella adalah PC. Oke. Sudah tampil seperti ini. Nah, kita bisa mengetahui jumlah nukleotidnya dan juga kita bisa mengetahui jumlah proteinnya setelah dirubah menggunakan MATLAB. Terakhir yang ingin kita lakukan adalah membandingkan antara kedua protein, antara protein dari Salmonella dan protein dari Shoshiella. Perintahnya sama seperti yang kita gunakan pada nukleotid tadi. Misalkan kita ingin menggunakan Needleman Wunsch, berarti anggap aja skornya skor 3, globalnya global 3. Kemudian kita ingin membandingkan protein dari Salmonella dan protein dari Shoshiella. Enter. Supaya tampilannya bisa kita lihat, kita bisa gunakan show alignment. Kita lihat namanya tadi adalah global 13. Global, maksud saya global 3. Ya. Ternyata setelah kita rubah menjadi protein, yang identik itu ada berjumlah 20% untuk perbandingan menggunakan Needleman Wunsch. Dan itu bisa kita lakukan juga dengan menggunakan perintah Smith-Waterman. Skornya bisa kita ganti skor 4. Kalau Smith-Waterman itu kita misalkan lokal. Saya misalkan di sini lokal 3. Kita akan gunakan Smith-Waterman, berarti Smith-Waterman SW. Yang kita bandingkan adalah kedua proteinnya. Enter. Oke. Enter. Kita lihat secara, karena tadi namanya lokal
3, berarti kita masukkan di sini tulisan lokal 3. Oke. Perbandingan yang identik antara kedua sekuen antara Salmonella typhus dan Shigella burnetii itu adalah 23%. Kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari sini? Ternyata walaupun gejala antara tipes dan demam Q, tipes yang disebabkan oleh Salmonella dan demam Q yang disebabkan oleh Shigella yang sudah kita bahas di awal, itu tidak menandakan bahwa kedua bakteri tersebut gen dan proteinnya sama. Walaupun gejala pada orang yang diderita itu hampir sama, dan cara pengobatannya pun ternyata sama, menggunakan antibiotik dan obat diare. Tapi yang kita dapat bahwa kedua bakteri tersebut itu tidak identik. Artinya dia hanya 23% yang identik. Oke, baiklah, kita selanjutnya kita akan melihat grafik antara kedua sequence. Di MATLAB itu disediakan tool untuk menggambar plot dari kedua sequence. Yang tadi kita sudah simbolkan dengan S untuk Salmonella dan C dengan Shigella. Kita bisa gunakan sequence.plot. Sequence.plot itu antara S untuk Salmonella dan C untuk Shigella. Kemudian di sini ada window, kita mau window berapa? Misalkan windownya tampilannya nilainya kita masukkan angka 5 dan numbernya angka 5. Oke. Akan tampil seperti yang tertera pada layar, bahwa ini titik-titiknya seperti yang kita sudah lihat tadi, bahwa perbandingan sekuens antara Salmonella di sini sekuens 1 dan Shigella di sini sekuens 2 itu adalah sekitar 30%. Sehingga tidak membentuk suatu garis atau kurva. Artinya titik-titiknya itu berhamburan. Baiklah, selanjutnya selain fungsi-fungsi tersebut, kita juga bisa gunakan misalkan untuk menghitung kepadatan pada sekuen nukleat. Kita bisa gunakan codon count. Misalkan ini untuk nukleotid, berarti untuk nukleotid dari Salmonella kita simbolkan dengan S. Di enter akan tampil seperti ini. Perhitungan codon pada sekuen nukleotid Salmonella. AAA itu ada 15, ACA ada 2 dan seterusnya. Sampai TTT itu ada 5. Fungsi yang lain yang disediakan oleh MATLAB itu ada namanya nucleotide density, untuk kepadatan nukleotid sepanjang sekuensnya yang digambarkan pada grafik. Itu kita bisa gunakan NT density. Kemudian yang kita ingin lihat itu misalkan adalah Salmonellanya S. Kemudian di enter. Nanti akan tampil grafik seperti ini. Yang di atas menunjukkan kepadatan nukleotid dari Salmonellanya. Yang A disimbolkan dengan garis biru tua, C hijau, G merah, dan T biru muda. Dan untuk pasangan A dengan T, C dengan G, itu kita bisa lihat di gambar kepadatannya di gambar yang kedua. Tool selanjutnya selain nucleotide density itu ada namanya codon bias. Apa fungsi dari codon bias ini? Yaitu untuk menghitung frekuensi codon pada ruang asam amino pada sekuen nukleotid. Jadi memang untuk menghitung codon pada ruang asam amino, tetapi yang kita masukkan adalah sekuen nukleotidnya. Di sini ditulis sekuen nukleotidnya. Berarti yang kita masukkan adalah variabel untuk sekuen nukleotid pada, misalkan saya masukkan Salmonella, yaitu saya variabelkan dengan S. Enter, nanti akan muncul seperti ini. Dikonstruk sebanyak 1 kali 1, masing-masing 1 kali 1 sampai habis. Nah, telah kita pelajari semua fungsi-fungsi yang terdapat pada MATLAB untuk membandingkan antara kedua sekuen maupun menghitung dari sekuen-sekuennya. Sekarang
ternyata di MATLAB itu juga ada, selain ada fungsi, ada tool yang khusus untuk menghitung nukleotid dari sequence yang sudah kita masukkan dari genbanknya. Kita bisa gunakan sequence tool. Langsung di enter saja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk memasukkan ini, masukkan kode dari sequence yang sudah kita masukkan di awal. Misalkan kita akan mengambil sequence dari NCBI. Di sini kita bisa masukkan kode dari nukleotid maupun protein yang sudah kita ambil di awal. Karena kita mengambil dari NCBI itu tadi dari nukleotidnya, berarti kita kembali ambil kode nukleotid dari NCBI-nya. Sekarang salmonella typi-nya, misalkan kita ambil dari salmonella typi yaitu DI027934.1. Kita copy, kemudian kita buka kembali MATLAB-nya. Oke, baiklah. Di sini kita tinggal masukkan kode salmonella yang sudah kita ingin lihat kode nukleotidnya. Kemudian oke. Secara otomatis MATLAB akan mengambil data dari kode NCBI. Kita tunggu beberapa saat. Masih loading. Nah, kegunaan dari sequence tool ini, kita bisa melihat nukleotid dari DNA ke asam amino dalam protein. Nah, di sini kita bisa lihat misalkan ini adalah kode yang kita ambil dari NCBI yang kodenya sudah kita masukkan melalui sequence tool-nya. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita bisa melihat ketika kita ingin melihat dia ditranslasi dirubah dari nukleotid ke protein, kita bisa klik full translation. Nah, di sini kita bisa melihat perubahan untuk mengambil deretan nukleotid ke asam amino. Yang kita bisa rubah tadi di awal bahwa untuk mengubah dari nukleotid ke asam amino kita bisa menggunakan fungsi NT2AA atau nukleotid to asam amino. Nah, di sini juga ada complement sequence-nya dan yang lain-lainnya. Fitur ini diambil dari gen dari mana, dari NCBI yang sudah kita lihat, dan komennya ini sama. Baiklah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.